Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Minggu 6 Desember 2020. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagiku. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kita mendapatkan teladan seorang yang sungguh istimewa, yaitu Yohanes Pembaptis yang berseru-seru menyerukan ajakan yang sungguh menjadi renungan untuk kita semua di masa Advent ini. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, semoga kita, meskipun kita tidak ada yang sempurna, namun kita semua diundang menjadi Yohanes Pembaptis di zaman milenial ini, di masa pandemi ini. Mulai sekali lagi dari keluarga kita, dari lingkungan kita, tempat kerja, tempat berkarya kita. Apakah kita yang mengikuti Tuhan Yesus ini berani menyerukan pertobatan, menyerukan perubahan hidup, sehingga hidup kita, terlebih di masa pandemi ini, kita diperbaharui. Nah, ini menjadi kesempatan kita untuk menjadi Yohanes Pembaptis di zaman milenial ini. Semangat nabi, kenabian, berani menyerukan pertobatan, menyerukan kesaksian hidup. Nah, semoga mulai dari keluarga kita, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, ketika kita di kantor, di pasar, di tempat kerja kita, sungguhkah aku berani menjadi Yohanes Pembaptis di keluargaku, di tempat kerjaku, tempat karyaku, menjadi nabi-nabi, punya semangat kenabian. Atau aku ini baru menghayati imanku untuk diriku sendiri, belum berani menjadi nabi yang menyerukan, yang berseru-seru untuk kebaharuan hidup, pertobatan hidup. Nah, ini menjadi ajakan untuk kita yang sungguh mengikuti Tuhan, meneladan Yohanes Pembaptis yang berseru, mempunyai semangat kenabian. Berseru tandanya yang pertama, berani bersuara.
Gimana? Apakah kita berani bersuara di rumah kita, di kantor, tempat kerja kita? Berani bersuara sebagai pribadi Katolik. Nah, yang kedua, apa yang kita serukan semoga ada maknanya, ada bobotnya. Nah, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang berbobot. Bukan hanya badannya yang berbobot, namun sungguh kata-katanya berbobot. Dalam keluarga kita, dalam komunitas, lingkungan pekerjaan kita, sesama masyarakat kita. Dan yang ketiga, semoga apa yang kita serukan, yang kita katakan menginspirasi, menggerakkan. Nah, semoga keluarga kita mampu kita gerakkan, lingkungan pekerjaan kita, tempat kita berkarya, dan tempat kita bersosialisasi mampu kita gerakkan. Semoga sedikit-sedikit, pelan-pelan kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh garang. Gimana? Garam dan terang. Sitik-sitik. Semoga sungguh-sungguh makin apik. Nah, dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.